tengah-tengah khutbah Sayyidina Umar, di tengah-tengah mimbarnya beliau Jabal Ya, Al-Jabal gitu kan. Jadi pada waktu itu pasukan muslimin yang ada di negeri Syam itu hampir bertemu dengan musuh itu hampir keteter. Hanya kan relasi dalam kisah tadi itu bisa sahabat kemudian percaya dengan firasatnya Sayyidina Umar. Karena kemudian ada suara yang menggema, Sayyidina Umarnya nggak ada kan. Bahwa Allah telah menitipkan cahaya ilmu dalam hatimu, maka jangan kau padamkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Sahabat sekalian, dunia maya hari ini geger dengan munculnya polemik antara satu orang yang dianggap memiliki keistimewaan untuk menerawang masa depan atau menjawab apa saja tentang hal-hal yang bersifat astral. Lalu kemudian label sakti, label wali melekat padanya. Patut kiranya kita semua menimbang fenomena ini dengan apa yang termaktub dalam hadis baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Benarkah itu adanya dalam khazanah dunia keilmuan Islam? Bagaimana, A? Kita baca dulu ya kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ittaqu firasatal mu'mini. Takutlah kalian semua terhadap firasatnya orang-orang yang beriman. Fa innahu yanzuru binurillah. Karena orang yang beriman itu melihat dengan cahaya Allah. Rawahu at-Tirmidzi. Sahabat sekalian, sekiranya dari hadis ke-19 dalam kitab Mukhtalul Hadis ini kita diwanti-wanti ya untuk sekedar bertakwa, memperhatikan, tidak abai terhadap firasatal mu'mini. Ittaqu firasatal mu'mini. Kang Babab, kira-kira kata kunci dari hadis ini apa? Untuk kata kuncinya itu firasat ya. Jadi ada kata firasatal mukmin. Nah, kata kuncinya ini hadis menjelaskan tentang firasat orang yang beriman. Di mana firasat orang yang beriman itu harus kita waspadai, harus hati-hati, harus kita takut. Ittaqu. Nah, berarti pemaknaan ittaqunya bukan intisalu awamirillah wajtinabun nawahi, bukan takwa secara mainstream yang kita pahami ya. Akan tetapi kan bimakna idharu, takut waspada akan firasat orang-orang yang beriman. Dan penting rasanya untuk memahami kira-kira terkait makna daripada firasat. Ini kan mirip bahasa kita. Firasat itu ya bahasa Indonesia, bahasa Sunda bahkan ya. Orang dalam kondisi tertentu kita memiliki firasat, ada getaran dalam batin, ada rasa dalam jiwa untuk jangan-jangan ini begini. Ya. Sebetulnya firasat ini dimaknai dalam makna yang pas dengan makna apa? Kalau istilah sekarang ya, dengan bahasa yang sekarang, firasat kan firasat itu sendiri kan diadopsi dari bahasa Arab firasat gitu kan. Sementara kalau istilah sekarang, firasat itu ketajaman hati, tentang ketajaman hati seseorang yang beriman. Seseorang yang beriman dengan arti iman yang sesungguhnya
itu kan orang yang bisa kemudian menjiwakan sifat sama, sifat basornya Allah Subhanahu wa taala. Jadi pendengarannya adalah pendengaran Tuhan, penglihatannya adalah penglihatan Tuhan. Lalu kalau penglihatan Tuhan, pendengaran Tuhan itu akan lebih tajam gitu kan. Tidak akan ada yang menghalangi meskipun dinding pemisah tebalnya berapa senti gitu kan. Tetap itu akan tembus gitu. Karena iya nih mohon maaf Ibnul Asir pun memberikan penjelasan Ibnu terkait Athir, ya? Iya, Ibnul Asir itu memberikan penjelasan tentang apa itu firasat. Ya, ya. Firasat itu wa huwa mayuqihullah ta'ala fi qulubi auliyai. Fi qulubi auliyai. Fi qulubi auliyai kan ya. Ya, ya. Sesuatu yang Allah berikan atau simpan terhadap hati-hati orang kekasih Allah, yang menjadi kekasih Allah, di mana payak lamuna ahwala ba'dinas. Di mana kekasih Allah ketika Allah simpan sesuatu pada hatinya, kekasih Allah itu akan mengetahui perilaku atau kondisi hati dari seseorang itu. Sebelum berbicara pun sudah bisa apa ya, menebak. Wah, ya kalau istilah guru kita kan weru sadurung winuru gitu kan. Itu sekecap nyata seciduh metu tuh ya. Dan itu kalau tidak salah yang didefinisikan oleh Ibnu Athir itu ada bahwa firasat itu masih warna daripada karomah kan. Naun minal karomah. Artinya begini, kalau kita kembali dari kutipan kalam Ibnu Athir tadi, pertama ini domainnya Allah. Mayuqi'ullah, sesuatu yang Allah simpan. Jadi Allah yang nyimpan. Yang kedua, tidak sembarang orang yang disimpan. Min auliyai. Artinya orang-orang yang benar-benar berlabel wali, kekasih Allah. Artinya kalau kemudian di sini mudhaf ilaih dari kata firasah itu adalah al-mu'min, maka firasat auliyai, mukmin yang memang jadi kekasih Allah. Nah, kita belum harus membahas tentang fenomena hari ini. Kita tegakkan dulu. Pemirsa perlu contoh. Kira-kira pernah nggak pada satu masa, mungkin itu di zaman baginda Rasulullah atau pada fase sahabat atau hari ini, tentang warna atau bentuk dari firasah itu? Bagaimana? Baik itu di kalangan para anbiya, para mursalin, kemudian kalau Kanjeng Rasulullah SAW itu sudah jelas, kemudian di kalangan para ulama salafus sholih itu sering terjadi hal-hal yang berkaitan dengan firasat, termasuk yang paling fenomenal itu yaitu peristiwa Sayyidina Umar bin Khattab ketika beliau sedang berkhutbah di Madinah, lalu kemudian pasukan muslimin sebagian ada yang berangkat untuk dakwah berperang ke negeri Sam, padahal jauh kan Madinah dan Sam itu. Tengah-tengah khutbah Sayyidina Umar, di tengah-tengah mimbarnya beliau Jabal. Ya, Al-Jabal gitu kan. Jadi pada waktu itu pasukan muslimin yang ada di negeri Sam itu hampir bertemu dengan musuh itu hampir keteter, terdesak. Maka kemudian Sayyidina Umar itu mengomando dari Madinah. Coba bayangkan, mengomando dari Madinah gitu. Bagaimana firasat Sayyidina Umar itu kan? Naik bukit. Dan itu terdengar sampai ke negeri Sam. Meskipun berkilo-kilometer jaraknya. Jelas. Berarti itu kan ketajaman hati seorang pribadi yang bermukmin yang menjadi kekasih Allah. Jadi di masa sahabat nyata adanya, nyata. Kemudian begini, saya nambahkan satu lagi contoh ketika Nabi Sulaiman. Ketika pada waktu itu ada ibu-ibu dua memperebutkan bayi. Jadi ada ibu muda, ada ibu tua, kemudian masing-masing punya bayi. Nah, mereka berdua ke ladang, kemudian disimpan di satu tempat, di batu lah, di tempat yang datar. Lalu kemudian
yang bayi yang satu itu dimakan oleh binatang buas. Nah, lalu kemudian begitu beres di ladangnya berebut. Kata si ibu yang tua, ini anak saya. Anak kamu dimakan tadi oleh binatang buas. Kemudian kata yang ibu yang muda, enggak, ini anak saya. Gitu kan? Anak kamu itu dimakan oleh tadi binatang buas. Gitu kan? Sehingga tidak ada penyelesaian, kemudian dibawalah ke seorang raja pada waktu itu, Raja Daud. Nabi Daud yang menjadi rajanya. Gitu. Kemudian diadukan ke Nabi Daud. Nabi Daud pun hanya menginstruksikan untuk salah satu dari kedua itu mengalah saja. Tapi mereka berdua tidak mau mengalah. Maka kemudian maklum ibu-ibu ya. Maklum ibu-ibu gitu kan. Biasa gitu. Lalu kemudian Nabi Sulaiman nih yang suka mendampingi Raja Daud gitu kan, memberikan solusi. Jadi solusinya begini. Kami akan bunuh ini bayi. Jadi diangkat pedang, kemudian bayi itu akan dibunuh dengan gaya melesat pedang yang khas gitu kan Nabi Sulaiman. Ketika akan dibunuh, maka menjeritlah ibu yang muda. Jangan dibunuh. Daripada dibunuh, udah kasih aja ke ibu yang tua itu. Nah, dari sana ketahuan bahwa ibu yang bayi itu adalah ibu yang muda. Karena mana mungkin seorang ibu, orang tua asli ya, orang tua asli gitu kan, merelakan anaknya dibunuh, mending dikasih aja ke orang. Maka hukumannya, ponisnya bayi itu adalah untuk ibu yang muda. Itu asbabun nuzul dari fafahamna Sulaiman wa kulan. Nah, itu kan firasat seorang Nabi Sulaiman. Itu. Lalu ada lagi. Imam Syafi'i kalau tidak salah. Imam Syafi'i. Jadi pada waktu pengajian Imam Syafi'i itu di satu majelis dihadiri oleh jemaah yang paling banyak pada saat itu jemaah dari kalangan kaum laki-laki. Nah, kemudian ada sebagian dari kalangan kaum perempuan. Begitu beres menyelesaikan satu permasalahan, ada satu perempuan ingin mengajukan pertanyaan. Ingin ke depan, malu. Karena kebanyakan jemaah laki-laki. Maka kemudian si perempuan itu mengambil satu buah apel, dilempar ke siapa? Ke Imam Syafi'i. Ya. Lalu kemudian Imam Syafi'i menangkap, lalu dikupas. Dikupas si cangkang, si apel itu, kulit apelnya. Sudah begitu, udah si perempuan itu beres, selesai. Lalu kemudian jamaah bertanya, ini apa ini? Gitu kan? Kata muridnya yang laki-laki, ini apa ini? Jadi firasat Imam Syafi'i, ketajaman hati Imam Syafi'i. Jadi perempuan ini bertanya tentang darah haid. Apakah seorang perempuan yang sedang haid diperbolehkan untuk melakukan sholat? Gitu kan? Maka kemudian Imam Syafi'i menjawab dengan mengupas kulit yang berwarna merah. Jadi artinya boleh sholat kalau memang sudah suci. Jadi luar biasa kan? Apel itu ibarat apel itu darah head gitu kan? Berarti dikupas, berarti kan di dalam dalam apel itu kan putih ya. Berarti kalau sudah selesai head berarti boleh melaksanakan. Iya, jadi si perempuan itu bertanya tanpa mengungkapkan apa yang ditanyakannya, tapi Imam Syafi'i tahu apa nih pertanyaannya gitu kan, secara firasat ketajaman hatinya dan diberikan jawaban, dan si perempuan itu pun paham gitu. Sampai-sampai masih di Imam Syafi'i ya, bahwa ketika Imam Syafi'i baru pertama kali bertemu dengan gurunya Imam Malik bin Anas, kemudian Imam Malik bin Anas berkata kepada Imam Syafi'i, Hai Muhammad. Jadi panggilannya oleh Imam Malik itu Hai Muhammad, bahwa Allah telah menitipkan cahaya ilmu dalam hatimu, maka jangan kau padamkan. Nah, karena ilmu itu akan menjadikan kamu menjadi ulama besar. Itu baru pertama kali Imam Malik bin Anas bertemu dengan Imam Syafi'i. Dan apa yang disampaikan oleh Imam Malik bin Anas itu ternyata terbukti. Imam Syafi'i kan sekarang menjadi kiblatnya ulama-ulama ahli fikih. Sampai kan ada madhab Syafi'iyah kan, dimana perkataan itu yang dikelontarkan oleh Imam Malik itu betapa tajamnya. Berarti apa yang disampaikan itu sesuai muwafiqun lil waqi di kemudian hari gitu. Hanya gini problemnya ini kan ada khitab dari Itaku.
siapa yang harus takut terhadap firasat orang mukmin. Misal gini, orang awam seperti saya itu akan sulit mencerna ketika urusan head diibaratkan dengan sebutir sebuah apel. Atau kita akan sulit membedakan mana karomah, mana halu gitu, mana firasat, mana halu ketika seseorang kemudian kamu nanti akan jadi ulama, kalau kamu dagang nanti akan sukses. Itu kan kayak orang bisa meloncati dimensinya, menerobos tabir-tabir, bisa tabir waktu, tembok-tembok penghalang, bisa membaca masa depan. Ini siapa gitu kan? Nah, problemnya kan bagaimana atau siapa yang menjadi mukhotob dari kata-kata itaku di sini? Itaku di sini bisa kita semua, dan di sini kan di kaidan al-mukmin. Jadi yang harus diwaspadai dan diwanti-wanti itu firasat orang yang benar-benar yang beriman. Benar-benar yang beriman, mengimani, meyakini akan kemahakuasaannya Allah, lalu kemudian kalau istilah Sunda dina urang ngaji kita apa? Geus karanjingan ku sifat sama jeung basorna Allah gitu. Sabab fa innahu yang duru binurillah. Jadi orang yang beriman dalam arti kata iman yang sesungguhnya itu melihatnya itu dengan cahaya Allah. Hanya kan relasi dalam kisah tadi itu, misal sahabat kemudian percaya dengan firasatnya Sayyidina Umar. Karena kemudian ada suara yang menggema, Sayyidina Umarnya nggak ada kan di Madinah dan kemudian murid percaya dengan firasatnya Imam Syafi'i, gitu kan. Atau kemudian Imam Syafi'i sendiri percaya dengan firasatnya Imam Malik. Kalau relasinya guru murid, anak dan ayah, satu circle, itu bisa saja kemudian orang serta merta percaya. Ada santri senior bisa datang ke saya sudah di ujung senja, bagaimana planning mukim saya. Kemudian menyampaikan beberapa fatwa, kamu harus mukim di mana, nikah dengan siapa, dan santri pasti percaya. Karena memang satu circle. Dan coba tengok masyarakat lain yang kemudian ketika santrinya datang ke tempat tersebut mengolok-olok karena tidak percaya dengan firasat kita sebagai gurunya gitu kan. Nah ini kan satu contoh. Ada fenomena di mana orang sakti bisa membaca masa depan. Ya makanya itu al-mumin tidak gitu. Enggak, orangnya. Orang yang terkena itakunya. Jadi dia tidak terlalu paham dengan al-mukmin. Nah, dia awam gitu kan. Serta merta seorang yang mukmin menyampaikan firasatnya, kamu nanti akan tertabrak nggak percaya gitu. Siapa kamu gitu kan. Nah itu, ini problem kita hari ini seperti itu. Ya karena memang khalayak masyarakat itu ketika mempercayai perkataan seseorang itu ketika menunjukkan kelebihan dari yang lain kan, Ang. Kalau dia bisa berjalan di atas air, berarti kan harus diwaspadai kan terkadang. Yang menjadi problemnya kalau belum didohirkan kelebihannya itu, ketika kita berbicara kemudian bicara biasa aja itu mah nggak harus didengar, jangan harus ditakuti kan. Kalau memang tadi disampaikan tidak satu circle gitu Kalau satu circle kan antara murid dan guru kan ada keterikatan batin kan. Kalau misalnya orang yang awam kan bingung. Padahal yang berbicaranya dia wali majdub dia, sampai kalau dia berbicara ayat akan terwujud itu Nah berarti kan hitop itakunya apakah spesifik kepada orang-orang yang ahli ibadah saja atau mukmin saja, ataupun orang yang anti ibadah pun harus itaku. Ya, pemirsa juga perlu paham tentang isu atau hal-hal yang berkembang hari ini. Banyak kok di antara penggiat kajian Islam yang tidak lagi percaya dengan wali songo. Satu hal yang kemudian kita yakini sebagai karomah sunan muria kemudian tidak dipercayai. Karomah wali kok main gamelan gitu kan. Karena kemudian tidak percaya dengan amaliyahnya, otomatis tidak percaya dengan apanya, firasatnya gitu kan.
Seperti halnya ketika Rasulullah menyebut bahwa Romawi dan Persia akan ditaklukkan, padahal itu seolah loncat dimensi karena di masa yang akan datang. Banyak kan yang tidak percaya gitu kan. Nah, mukhatab inilah yang kemudian jadi problem kita hari ini. Bagaimana tentang hal itu? Ya. Saya melihat hadis ini umum ya, ittaqu. Jadi semuanya tidak ada kaid apapun dalam yang menjadi mukhatab ini siapa gitu. Semuanya harus hati-hati. Ittaqu, hati-hati dengan firasat orang yang beriman gitu kan. Meskipun dia sendiri tidak tahu orang yang berbicara itu statusnya wali atau bukannya gitu. Di sini tidak ada kalau tadi kan ada min auliya itu definisi gitu kan. Iya. Kalau ini kan di kaidahnya hanya al mukmin gitu kan. Jadi yang harus diwaspadai itu adalah firasatnya orang yang beriman. Berarti yang harus waspadai itu umum, siapa saja. Ya, gitu? Yang harus waspadai itu hati-hati itu orang yang pada umumnya gitu terhadap firasat orang yang beriman. Itu. Sekarang kan ada semacam ayat semacam tadi kan dikatakan ada semacam halu gitu kan. Nah, halu itu kan halusinasi yang memang bukan keluar dari orang-orang yang beriman. Artinya seperti hal yang mohon maaf ya paranormal gitu kan. Lalu kemudian orang yang cenayang indigo. Itu kan ya kalau itu tidak harus diwaspadai kalau itu yang harus diwaspadai itu ada kayaknya al-mukmin kan ya. Iya, jadi kan al-mukminnya itu auliyaihnya. Ya, gitu. Kekasih Allah. Ya. Jadi paling tidak kita yang awam ini melihat dulu sosok pemilik firasat itu. Ya kan secara zahir kalau kelihatan ciri-ciri keimanannya, ciri-ciri keislamannya tidak nampak, jangan langsung percaya ya kira-kira gitu. Apapun itu, karena hari ini kan apalagi dalam dunia maya ya netizen itu 1-2 orang yang bisa kemudian ditokohkan, memerankan satu tokoh, mohon maaf, seolah bisa melihat masa depan, bisa menurunkan atau memberhentikan hujan. Dia kan pasti akan ditanya tentang banyak hal. Nah, berarti yang dimaksud dengan firasat al-mukminin di sini adalah firasat dari orang-orang yang benar-benar beriman dan ciri-cirinya nyata, termasuk di sana disebutkan firasatnya para aulia Allah. Seperti tadi contoh-contohnya kan dari para nabi, para rasul, para ulama, para sahabat. Jelas-jelas kekasih Allah ya kan gitu ya. Kalau dalam dunia kajian kita kan kalau yang keluarnya dari rasul namanya mukjizat, kalau dari wali namanya karomah, kalau dari dukun itu dukun idraj. Bisa seperti itu gitu. Nah, alasan tambah lagi subada. Sulap itu kan sekarang kecepatan. Ya, benar. Magic ya. Fa innahu yanzuru binurillah. Ini alasan kenapa kita harus khawatir, karena orang-orang yang mukmin, aulia Allah itu melihat dengan hatinya binurillah. Gimana maksudnya? Artinya menggunakan kacamatanya dengan kacamata kaspun ya, mukasafah gitu. Toyiknya toyil hakiki. Jadi yang 1 tahun itu bisa kemudian nampak hari ini gitu. Berarti kan toyiknya toyi hakiki kan. Artinya apa yang disampaikan, dibicarakan, kemudian dilontarkan itu hati-hati karena penuh dengan mukasafah. Jadi adanya mukasafah gitu, jadi keterbukaan dinding-dinding kelir, di mana kita 1 tahun menunggu 300 sekian hari, di mana kekasih Allah itu hanya tinggal kalau misalnya 300 berarti mundur, jadi hari ini pun bisa melihat. Kondisi misalnya bisa melintasi ruang dan waktu gitu kan. Gitu. Nanti jadi sudah tidak berdimensi lagi gitu. Kalau orang yang ini kan nanti besok nih akan dapat rezeki nih. Yang dikeluarkan dari kekasih Allah. Nah, berarti itu akan terwujudnya itu berapa persen lah gitu. Dominan akan terwujudnya karena yang berbicaranya itu karena wali gitu. Tapi begini ya yang menarik.
bahwa firasat itu bagian daripada karomah tadi juga kan, naun minal karomah. Tetapi karomah ini tidak perlu harus dipamerkan, gitu kan? Karena karomah itu beda dengan mukjizat. Kalau mukjizat itu kan ada unsur al-mu'jizu alal khosmi. Kalau karomah kan tidak ada. Jadi tidak harus dipamerkan. Justru semakin orang banyak memamerkan khawarik-khawariknya, itu perlu dipertanyakan gitu kan ke kewaliannya gitu. Kayak semacam sekarang kan, mohon maaf nih, ada banyak beberapa di YouTube itu kan ada banyak orang-orang yang mempunyai keistimewaan gitu kan dengan apapun lah gitu kan. Ya saya berharap orang-orang yang beriman, orang-orang muslim gitu kan tidak harus mempercayai akan hal itulah gitu kan. Tetap kita itu beriman itu dengan keilmuan. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Gitu kan. Ilmuilah gitu kan. Ketahuilah. Jadi adanya iman kalau didasari dengan nilai-nilai keilmuan itu akan kuat. Berbeda dengan keimanan yang dihasilkan dari beberapa keajaiban-keajaiban. Itu akan mudah hilang lagi manakala ada keajaiban-keajaiban yang mungkar gitu misalnya. Yang khawarik gitu. Sampai-sampai Ibnul Qayyim pun terkait firasat itu dikaidi dengan firasatul imaniyah. Ketajaman hati yang ditimbulkan dari keimanan. Berarti kan adanya kekuatan keimanan. Iya. Ya berarti karena nilai-nilai keimanan itu sudah menjadi mendarah daging gitu kan, sehingga tidak tergoyahkan. Maka ketika ada semacam firasat, maka firasat itu nyata dan itu harus diwaspadai gitu. Ini seru sekali. Tanpa sadar saking kan kita dengan ini pertemuan pertama pasca mendapatkan undangan Allah untuk menyempurnakan ikhtiar rukun Islam ya. Sahabat sekalian, dua hal yang bisa kita ambil dari uraian panjang menarik dari dua narasumber kita. Pertama, bagaimana firasat itu hanya boleh kita takuti, boleh kita percayai kalau firasat itu keluar dari seorang yang beriman. Yang kedua, tentang bagaimana firasat itu ada, wasilahnya adalah binurillahi, ada cahaya Allah. Kawan-kawan sekalian, closing statement dari dua narasumber kita dengarkan, Bang Kang Babab. Yang pertama terkait hitob itaku. Yang harus waspada itu adalah kita semua. Kemudian siapa yang harus kita waspadai adalah firasatal mukmin. Siapa mukmin adalah kekasih Allah. Siapa kekasih Allah adalah mantawalat taatuh. Orang yang tidak berhenti-henti melakukan ketaatan kepada Allah. Kenapa? Karena yang dulu binurillah, karena kekasih Allah itu memiliki makom mukasyafah. Terima kasih. Bagaimana? Ya, ada firasat, ada khawatir, ada ramalan, ada juga prediksi mungkin ya. Nah, yang harus diwaspadai itu adalah firasatnya orang-orang yang beriman. Jadi bukan firasat kalau kita tahu 2 menit lagi menjelang adzan lalu kita berucap kayaknya 2 menit lagi ini adzan. Sahabat sekalian, asik sekali kita membincang tentang firasatal mukminin. Hanya waktu yang membatasi kita. Hadanallah wa yakum ajmain. In tansurullah yansurkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.